Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Dan kali ini kita berada di Pulau Kang. Kali ini kita bersama dengan Pak Erwin. Pak Erwin merupakan kelompok pengawas masyarakat atau Pokmakwas, khususnya untuk daerah buka tutup nelayan Gurit. Kali ini coba kita bertanya sedikit soal Pak Erwin, karena sekarang untuk program di Langkai Lanjukang ini kita lagi menjalankan program perikanan berkelanjutan ya Pak? Betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit soal bagaimana sih perikanan berkelanjutan dan pengawasannya ini Pak? Ya, saya ingin bercerita sedikit tentang pengawas berkelanjutan. Awalnya itu kita mengadakan dulu kesepakatan antara nelayan Langkai dan nelayan Lanjutang dan melakukan program yang namanya buka tutup. Dengan melakukan buka tutup itu, sistem pengawasannya secara bersama-sama atau gotong royong. Dan terutama kita melibatkan pemerintah setempat yang ada di pulau masing-masing. Dan kita juga melibatkan dari pihak pemerintah yang ikut andil dalam program ini. Sistem buka tutup ini itu awalnya kita memasang dalam jangka 3 bulan, terus dalam 3 bulan itu kita buka, kita menutup lagi lokasi yang lain. Yang berkelanjutannya itu biasanya kalau kita dulunya tidak melakukan program, kita hanya menangkap gurita secara maksudnya tidak ada perhitungan, biar size C, D kita ambil. Tetapi setelah ada program buka tutup ini, yang size D itu kita simpan, nanti dibuka, baru kita ambil, dia bisa bertambah size-nya menjadi size D yang lebih 1 kilo, 2 kilo. Jadi yang berkelanjutannya itu kita juga memakai alat tangkap yang ramah lingkungan, yang bukan ilegal fishing. Memang terjadi perubahan ya untuk besaran tangkapan gurita sekarang ini sejak memakai sistem buka tutup. Iya, sangat berpengaruh sekali kalau hasil tangkap yang kami dapat di program buka tutup ini, karena gurita yang biasanya yang kecil itu kalau mulai 2 bulan, 3 bulan dia itu size-nya bertambah. Jadi otomatis hasil tangkap juga bertambah juga, walaupun tidak banyak, tetapi size-nya bertambah. Size-nya bertambah? Iya. Karena size bertambah, harga juga bertambah ya? Iya, jelas. Pasti kalau size tinggi, otomatis harganya juga bertambah juga. Untuk awal mula pembentukan perikanan berkelanjutan ini kan awalnya tidak mudah Pak untuk menyamakan persepsi antar nelayan. Bagaimana sih cara pembentukan awal kelompok ini supaya para nelayan untuk Pulau Lanjutang Langkai ini bisa sepakat untuk sama-sama nih kita bangun suatu sistem buka tutup untuk gurita, untuk hasil tangkapan kita lebih baik. Itu kan pasti sulit untuk pertama, banyak yang menolak. Bagaimana Pak cara untuk menyetujui? Iya, betul. Dulunya itu di tahun akhir tahun 2021 itu asal mulainya ada buka tutup di sini, kebetulan dari teman-teman YKL, Yayasan Konservasi Laut Indonesia, masuk ke Pulau Langkai dengan memberikan himbauan atau pendampingan secara sukarela, pendekatan ke nelayan, bahwasanya dengan melakukan buka tutup itu sangat berdampak. Dan kebetulan juga kita diajak ke daerah yang namanya Wakatobi. Di daerah Wakatobi itu ada satu daerah yang namanya Kaledupa, Derawa. Di sana kita mulai belajar namanya buka tutup. Sistem buka tutup mereka itulah kita pelajari bagaimana caranya supaya terlaksana buka tutup dengan tidak ada konflik. Itulah. Setelah saya dari sana kembali lagi ke pulau,
itu saya sosialisasi dengan nelayan-nelayan yang ada di Pulau Langkai dan juga mengadakan pendekatan. Itu juga tidak mudah karena ada yang pro dan ada yang kontrak juga. Setelah berjalan selama 9 bulan, sosialisasi pendekatan dengan nelayan-nelayan gurita, di sana mereka mulai berpikir bahwa tidak ada salahnya kita mencoba dengan melakukan buka tutup. Siapa tahu nanti hasil tangkap yang kita peroleh yang sekarang ini bukannya nihil tapi minim, istilahnya kurang, mudah-mudahan bisa bertambah. Jadi di 2022 kita sudah mulai mengadakan buka tutup dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu antar Pulau Langjukan dan Langkai, dan kita libatkan pemerintah setempat yang ada di masing-masing pulau. Nah, disitulah kita melakukan kesepakatan untuk melakukan buka tutup. Oh, berarti langkah ini diinisiasi oleh Yayasan Konservasi Laut ya Pak untuk pendampingannya dari Yayasan Konservasi Laut. Tapi sejak menjadi nelayan gurita itu sejak tahun berapa Pak? Kalau saya pribadi menjadi nelayan gurita itu mulai tahun 2005. Itu masih harga 20.000. Yang 1 kilo lebih masih harga 20.000. Tapi hasil tangkap dulu itu jauh beda. Dulu biasa kita dapat banyak 30 ekor per hari, tapi sekarang ya masih mending kalau dapat 10 ekor. Tapi ya lumayan lah dengan adanya buka tutup ini, walaupun kurang hasil tangkap, tetapi size-nya bertambah. Size-nya bertambah ya. Iya. Berarti dampak untuk buka tutup ini memang cukup besar untuk nelayan ya. Tapi bagaimana Pak dengan buka tutup ini kan tidak semua peserta kelompok yang dari Pulau Langkai Lanjutkan. Pasti ada juga kan dari pulau lain ikut sini. Mereka kan tidak tahu buka tutup ini. Bagaimana cara mengantisipasi hal ini? Dia masuk ke daerah yang kita tutup. Iya, kita sudah memikirkan jangka panjangnya atau dampaknya dengan buka tutup ini. Itu bahwasanya dengan melakukan sosialisasi ke nelayan-nelayan tetangga itu sangat bermanfaat saya rasa, karena selama ini yang kami lakukan dengan mengadakan pendekatan secara kekeluargaan ke nelayan-nelayan tetangga, bahwasanya ada program buka tutup yang kami lakukan dan disepakati oleh nelayan gurita dari Pulau Langkai dan Lanjukang. Karena inisiatif dari nelayan dan Lanjukang, akhirnya ada program buka tutup. Bukan dari perikanan, tetapi memang inisiatif dari nelayan Langkai dan Lanjukang. Jadi kita menyampaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan kepada nelayan-nelayan tetangga. Akhirnya mereka juga mengerti bahwasanya ada program buka tutup di daerah Langkai dan Lanjukang. Nah, disitulah mereka mulai mengetahui. Mengetahui ya. Tapi Pak Erwin, ini salah satu pertanyaan yang cukup dasar sebenarnya. Kenapa di antara semua komoditas nih harus gurita yang Pak Erwin tertarik ke gurita ini? Kan ada ikan, ada kepiting, ada apa? Kenapa gurita? Iya, karena gurita ini sudah menjadi mata pencarian untuk nelayan-nelayan kecil. Karena harga juga bagus, dan kebetulan juga kita mencarinya juga tidak terlalu susah dan tidak terlalu banyak biaya lah untuk peralatannya. Cukup memakai yang namanya alat tangkap pocong-pocong sama boleh-boleh. Nah, Pocong-pocong? Iya, pocong-pocong sama boleh-boleh yang kita pakai alat tangkapnya. Semuanya ramah lingkungan. Dan selama kita melakukan mencari dengan alat tangkap itu aman-aman saja. Maksudnya tidak merusak terumbu karang, tidak merusak ini. Dan buka tutup ini juga bukan khusus gurita yang sebenarnya yang kita ingin lindungi, tetapi spesies-spesies lain yang dilindungi itu bisa masuk di dalam buka tutup ini, yang dilindungi seperti penyu, hiu, dan terutama itu terumbu karangnya. Terumbu karang yang paling utama.
Yang kami tutup itu terumbu karang yang sudah mulai rusak, itu yang kami tutup supaya nantinya bisa bagus kembali dalam jangka 3 bulan. Karena tidak dijamah lagi oleh nelayan-nelayan yang bukan ramah lingkungan. Ya, ini perlu dinotis ya teman-teman. Program buka tutup yang dimaksudkan ini ada suatu daerah yang kita sepakati bersama, ditutup sama-sama ya Pak Erwin. Ya, betul. Tidak boleh ada yang berlayar ataupun ada yang lewat di situ, itu ditutup. Artian sebenarnya dari ditutup. Sementara dibuka ya kita sama-sama bisa menangkap di situ ya. Iya betul. Kalau sistem buka tutup ini yang tidak diperbolehkan masuk, yang menangkap di dalam dan yang berlabuh di dalam lokasi buka tutup. Kalau yang dibebaskan itu nelayan yang cuma lewat saja, seperti pemancing tenggiri, kedo-kedo, itu bisa masuk di daerah lokasi buka tutup. Selain daripada itu semuanya tidak bisa. Dan adapun kesepakatan untuk sanksi yang kami lakukan, yang terapkan dalam buka tutup ini, apabila sudah ditegur dalam 2-3 kali peneguran dan masih kedapatan di dalam lokasi buka tutup, hasil tangkap yang mereka dapat itu kita sita dan disimpan untuk kebutuhan apa yang diperlukan nanti untuk forum ini. Siap. Jadi itu teman-teman dari Pak Erwin soal ini. Kalau ada pesan-pesan, mungkin ada teman-teman nelayan yang juga melihat podcast ini, mungkin ada pesan kepada Pak Erwin untuk bagaimana menjaga perikanan berkelanjutan. Karena Pak Erwin kan sendiri mendapatkan dampak. Iya, betul. Dari sistem ini. Mungkin ada pesan Iya, pesan saya untuk teman-teman nelayan yang ada di perairan Supermonde atau di daerah lain yang mungkin belum melakukan yang namanya buka tutup. Ini sangat bermanfaat bagi untuk nelayan kecil yang berkelanjutan. Karena kita berpikir siapa lagi yang menjaga lokasi atau terumbu karang yang ada di perairan kita kalau bukan kita sendiri yang menjaganya. Karena ini berdampak untuk anak cucu kita nantinya. Jadi saya harap teman-teman semua yang ada di Kepulauan, Supermonde atau di daerah lain bisa mengikuti jejak kami di Pulau Langkai dan Lanjuka. ya itu pesan dari Pak Erwin teman-teman. Semoga kita sama-sama bisa membangun kesepakatan antar masyarakat, mensejahterakan nelayan dan bisa berkolaborasi karena laut adalah pangan global. Betul. Hidup nelayan. Hidup.